Terima kasih atas kehadiran Anda. Selamat siang. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi ya untuk siang ini bersama Pak Arno. Kuliah lagi setelah libur Lebaran ya. Saya ucapkan selamat ya, merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk semuanya ya. Mari kita mulai kuliah hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup ya. Untuk hari ini pokok bahasanya adalah bagaimana kita memahami atau mengetahui konfigurasi struktur bangunan tinggi, dan yang kedua adalah bagaimana solusi desainnya ya. Izin untuk share screen ya. Terlalu kecil ya. Nah. Ini cukup bisa dilihat ini? Bisa Pak. Bisa ya. Baik, kita mulai. Pokok bahasanya adalah konfigurasi bangunan tinggi, dan yang kedua bagaimana solusi desainnya untuk struktur bangunan tinggi ya. Yang pertama adalah konfigurasi bangunan tinggi. Saya kecilkan dulu. Nah ini ya. Jadi konfigurasi itu terkait dengan bentuk ya, bentuk dinah atau bentuk tampaknya ya. Jadi Anda nanti akan mendesain bangunan tinggi itu pasti tidak terlepas dengan bagaimana menyusun atau mendesain bangunan tinggi tersebut melalui berbagai dinah atau tampak ya. Jadi kalau dilihat dari bentuk dinahnya, nanti ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan ya. Jadi bangunan itu juga punya perilaku ya. Kalau beraturan itu punya perilaku yang relatif sederhana, tapi kalau yang bentuknya tidak beraturan itu pada umumnya mempunyai perilaku dinamis dan kompleks ya. Nah, karena perilakunya yang berbeda, kita sebagai seorang arsitek itu melakukan analisis ya. Jadi terutama terhadap pengaruh-pengaruh beban ya. Pengaruh gaya yang diterima oleh bangunan tersebut ya. Di sini ada dua gaya ya tentunya yang Anda ketahui, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal ya. Ya ini umumnya kalau gaya vertikal itu diakibatkan oleh beban bangunan itu sendiri dan beban yang dari akibat dari mewadahi apa bangunan tersebut ya. Misalkan penghuninya atau penabotnya ya. Tapi yang kadangkala susah diterka adalah beban-beban yang sifatnya lateral atau horizontal ya. Jadi di sini adalah seperti gempa ya, gempa dan angin. Karena gempa itu tidak bisa diprediksi dengan tepat ya. Dan angin, kalau angin
masih bisa sedikit diprediksi, tapi juga semakin tinggi bangunan itu berdiri, angin akan semakin kencang ya. Jadi disitulah perlu dianalisis. Selanjutnya adalah kalau kita menurut ini pengertian konfigurasi bangunan menurut Christopher Arnold itu adalah terkait dengan bentuk dan ukuran massa yang pertama ya. Terus yang kedua adalah sifat, ukuran dan tata letak elemen struktural. Nah, elemen struktural itu nanti apa ya? Apa saja yang menjadi elemen struktural? Yang ketiga yaitu di samping sifat, ukuran dan yang terakhir adalah tata letak elemen non struktural. Ya, jadi nanti Anda juga diharapkan mengetahui bagaimana tata letak elemen non struktural itu. Ya. Jadi nanti bagaimana kaitannya dengan tata letak elemen struktural, ya. Jadi non struktural dan non struktural. Nah, ini mungkin Anda bisa lihat nih ya. Jadi yang disebut dengan elemen struktural itu adalah yang terkait dengan ini kolom ini ya. Ini ya. Kolom ini adalah elemen struktural. Ya. Terus gimana kalau diafragma ini? Diafragma ini adalah lantai bangunan ya. Ini adalah lantai bangunan. Ini juga merupakan elemen-elemen struktural ya. Nah, mana yang non struktural yaitu dinding pengisi ini ya. Dinding pengisi ini biasanya sebagai dinding hanya sifatnya tidak mendukung, tidak menyebarkan, mendistribusikan beban ya. Jadi hanya mengisi sifatnya. Nah, ini adalah elemen non struktural ya. Nah, kita lihat dulu bentuknya. Ya. Dari sisi bentuk ya, Anda bisa bedakan antara bentuk yang beraturan ya dengan bentuk yang tidak beraturan. Yang sisi kanan itu adalah bentuk yang tidak beraturan ya. Anda bisa membandingkan yang warna hijau ini adalah yang beraturan. Misalkan saya ambil yang paling kiri atas ya. Itu adalah bujur sangkar ya. Ini bujur sangkar. Ini kalau Anda lihat denahnya seperti ini, potongannya yang di bawah ini ya. Ya. Potongannya seperti ini. Yang kedua, denah yang beraturan ini segi berapa ini? Segi 8 ya. Ini juga potongannya yang Anda lihat adalah bawahnya ini ya. Yang denahnya yang seperti segitiga ini juga bisa seperti ini ya. Jadi potongannya juga seperti itu. Selanjutnya segi 4. Segi 4 itu seperti ini, bisa dimodifikasi seperti ini ya. Di segi 4 diberikan sedikit pengurangan ya di sisi sudutnya. Jadi bisa jadi segi berapa ini? Segi 8 ya.
Terus selanjutnya bisa yang segi seperti ini, trapesium ini. Nah, dan seterusnya ya. Ada bujur sangkar, ini bentuk-bentuk geometri dasar ya. Jadi yang beraturan itu bentuk-bentuk geometri dasar, bujur sangkar, segi empat, dan lingkaran ya. Anda lihat bentuk potongannya yang bawah ini ya. Itu untuk bentuk beraturan. Ya nanti tinggal Anda memilih yang mana kalau mendesainnya ya. Jadi tentunya nanti Anda harus ingat kekurangan dan kelebihannya dari bentuk beraturan atau tidak beraturan itu. Ya. Yang kedua adalah tidak beraturan. Tidak beraturan yang pertama adalah bentuk plus ini ya. Bentuk plus atau bentuk lain tetapi di tengahnya ada semacam void ya, semacam void. Terus yang ketiga adalah bentuk yang agak melengkung ya. Nah, dan keempat adalah bentuk I, bentuk kelima adalah L, terus U. Ini sama, ini yang ini sama, yang satu bujur sangkar, yang satu persegi panjang ya. Terus ada yang bentuk semacam ini ya. Ini Anda bisa lihat di Jogja juga ada nih bangunan, tapi tidak tinggi-tinggi banget. Itu di di pinggir Kali Code ada ini ya, di sepanjang Jalan Mataram ini. Mungkin Anda lihat dari sisi sisi timur ya. Dari sisi timur mungkin Anda bisa melihat untuk bangunan macam ini, atau hotel yang di Ngupasan itu ada ini ya, sedikit tapi ya tidak se ekstrim ini. Terus ini bentuk Y ya, bentuk Y seperti ini. Nah, kalau lihat potongannya, Anda bisa lihat di bawahnya ya, bisa bentuk L ini, bisa semacam ini, bisa semacam ini ya. Yang tadi bentuk I itu bisa semacam ini, bisa seperti ini dan seperti ini. Ini yang ketiga adalah potongannya seperti ini ya. Jadi bervariasi, dan yang paling memerlukan perhatian bagi Anda, bagi kita adalah yang tidak beraturan ini, karena ini berlakunya tadi spesifik sekali ya. Jadi dinamis ya. Selanjutnya adalah kita lihat konfigurasi beraturan ya, yang tidak berlengan ya, simetri dan tidak membesar ke atas. Nah ini secara tampak ya. Jadi secara tampak atau berdiri, kalau ini yang denahnya, ini adalah tampaknya ya. Jadi denahnya bujur sangkar itu seperti ini, tampaknya seperti ini bangunannya. Denahnya segi panjang seperti ini, bentuk tampaknya seperti ini. Ini yang lingkaran, jadi tabung ya. Jadi tabung ini yang bentuknya spesifik ini menjadi apa ini, piramid ya. Ini menjadi piramid terpancung ya. Jadi semacam itu. Jadi nanti tergantung Anda sebagai arsitek mau yang pilih yang mana, yang diinginkan tentunya terkait dengan analisa yang sudah Anda lakukan ya. Nah, ini yang tidak beraturan ya, tadi yang beraturan, ini yang tidak beraturan. Ini yang berlengan pada denah, yaitu L, U, dan plus ya. Ini
berlengan pada potongan, ini berlengan pada denah, ya. Ini berlengan pada potongan. Jadi ini semua tergantung pada arsiteknya. Apakah kita sebagai arsitek itu ingin mendesain seperti ini? Kalau toh ini tentunya ada treatment, ya, ada solusi desain yang perlu Anda pelajari, ya. Selanjutnya adalah ini, ya, peraturan simetri dan tidak berlengan. Ini seperti ini, ya. Jadi yang simetris yang di sini, yang tidak beraturan dan berlengan seperti ini macam-macam, tidak beraturan, simetri dan berlengan. Ini sama dengan tadi itu, tampak dan potongannya seperti ini, ya. Beraturan yang atas, yang di atas itu beraturan, simetri, tidak berlengan. Nah, ini semua ketiga konfigurasi ini Anda yang memilih, ya. Anda yang memilih. Nah, seperti pilihan yang kedua ini adalah piramid, ya. Piramid tapi terpancung. Jadi di atasnya itu adalah dipotong, ya. Seperti tumpeng itu. Gitu, ya. Selanjutnya adalah, nah ini, ya. Ini yang perlu Anda ingat-ingat. Ya. Jadi kalau Anda mendesain bangunan tinggi dengan tonjolan dan cowaan, ini ada rumusnya sebenarnya, ya. Jadi misalkan yang sisi lebarnya, ya, ini C cowaannya itu lebih kecil dari 1/4 A. Jadi A-nya di sini, ya, itu harus lebih kecil dari 1/4-nya A ini. Misalkan A-nya itu 10, ya. Ini ada 10 meter. Berarti C harus kurang dari berapa? 1/4 10 berapa? Kurang dari 2,5 meter, ya, gitu, ya. Sedangkan D-nya lebih besar dari setengah C, ya. Lebih besar dari setengah C. Berarti kalau C-nya misalkan 2,5, ya, berarti D-nya lebih besar dari 2,5, dari setengahnya dari 2,5, ya, lebih besar dari 1,25 meter, ya. Ini yang perlu Anda ingat ini, ya. Ini yang perlu Anda ingat dan di luar kepala, ya, supaya Anda nanti kalau mendesain kan sudah sibuk memikirkan sirkulasinya, memikirkan tampaknya dan sebagainya, ya. Jadi Anda lupa mungkin, ya, karena Anda sibuk mengurus fungsinya, ruang-ruangnya. Jadi yang Anda ambil adalah bentuk dasarnya dulu kalau mendesain, ya. Kalau Anda terpaksa memberikan cowaan di sini, ya, Anda harus berpikir di mana C itu kurang dari 1/4 A, ya. Di mana D ini lebih besar dari setengahnya C. Ya, ini yang perlu diingat. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua beraturan. Ini beraturan misalkan Anda mendesain rumah susun, ya. Biasanya rumah susun itu kan tipikal, ya, denahnya tipikal. Misalkan 10 lantai itu, misalkan 10 lantai, ya, 1 sampai 2 itu berbeda. Nah, ini yang 3 sampai 10 itu yang tipikal, ya. Itu, ya. Jadi 3 sampai 10 itu sama semua. Nah,
biasanya ini sudut-sudut ini itu digunakan sebagai misalkan apa ya, balkon gitu ya, misalkan balkonnya. Nah, balkonnya mesti sama. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya C ini ya, cowaan ini kan simetris ya. Itu kurang dari 0,15 A. A-nya ini. Berarti A-nya itu panjang bangunan ya. 0,15 panjang bangunan ya. Jadi Anda hitung misalkan panjang bangunannya misalkan berapa ya, 100 meter gitu ya. Nah, C-nya ini adalah 0,15 A. Ya, dihitung berarti C-nya lebih kecil dari 0,15 kali 100 meter. Ya, berarti 15 meter. Ya, kurang dari 15 meter. Gitu ya. Oke. Nanti kita kaji lagi lah. Ini juga begitu. Ya, untuk potongan berlengan ini secara tampaknya H itu adalah tinggi ya. H ini adalah tinggi, B ini adalah lebarnya. Itu juga seperti itu. B1 ya, itu lebih besar 75% dari B ya, atau 3/4 ya, 3/4 dari B. 3/4 dari B. Misalkan B-nya 100 ya, atau 10 gitu ya. Berarti 3/4-nya berapa? Berarti 7,5 gitu ya. Ya, itu ya, lebih besar dari 7,5 meter ya. Gitu ya. Jadi B1 ya, lebar dari bangunan yang tinggi itu lebih dari 7,5 meter. Misalkan ini 10, ini lebih, yang B1 ini adalah lebih dari 7,5 meter. Ya. Nah, H1 dibanding H itu ini baik H1 dibanding H itu berapapun ya. Jadi berapapun itu setinggi apapun ya. Jadi setinggi apapun syaratnya yang B1 ini lebih besar 3/4 dari dasarnya ya. Ini dasarnya ini. Ya. Jadi begitu ini itu rumusnya lah. Misalkan datanya kok bisa Pak ngitungnya bagaimana ya? Ini adalah sudah dihitung oleh para ahli ya. Jadi jangan ditanya di sini. Yang ini hitungan struktur ya. Jadi hitungan struktur itu yang hitung sudah orang ahlinya. Nah, ini juga ya dimensi dan proporsi. Anda harus memahami proporsional ya. Jadi apapun bangunan itu yang terbaik adalah yang proporsional ya. Enak dilihat dan tentunya secara struktural memenuhi syarat ya. Ini konfigurasi yang beraturan itu seperti ini ya. Kalau yang A ya terlalu tinggi ya. Yang B terlalu panjang. Yang C terlalu luas ya di denahnya ya. Tentunya harus ada hitungannya. Hitungannya di sini ya. H hanya baiknya tingginya lebih kurang atau sama dengan 40 meter. D-nya lebih kurang atau sama dengan 50 meter. L-nya apa ini?
panjangnya ya. Panjangnya itu lebih kurang atau sampai dengan 50 meter. Nah, ini nanti Anda coba-coba ya dengan skala TIS ya. Anda coba-coba dengan skala, coba di rumah ukuran seperti ini seperti apa. Oke. Sebelum saya lanjutkan, ada yang tanya Anda ini? Mungkin ada yang tanya. Silakan Mas Ahriyadi, mungkin Mas Adi Nugroho, gimana kabarnya ini, Mas? Baik, Pak. Baik ya, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Ya. Opor ayamnya masih enggak Mas? Udah habis, Pak. Sudah Cepat habis. habis. Nah, sama. Oke, ada yang ditanya enggak ini teman-teman ini? Ini agak agak matematis sedikit ya. Ya. Agak matematis sedikit, tapi ini enggak matematika banget ya. Oke, kita teruskan ya. Sekarang yang ini, bangunan langsing struktur terlalu dinamis. Perlu saya jelaskan enggak ini? Ini kelihatannya ya agak berat sedikit ya. Konsentrasi ya. H per D atau H per L itu kurang dari atau sama dengan 4 ya. Ya. Itu kalau lebih dari 4 itu mengakibatkan bangunan langsing ya. Oh ya. Jadi yang proporsional itu ya, yang proporsional itu adalah H per D, ini H per D atau H per L kurang atau sama dengan 4 ya. Misalkan hanya 40 ya, di berapa sama dengan 4. Berapa ini? Coba Mas Sopo sing iso, Mbak apa Mas? Ya Sopo ini? Mbak apa Mas? Kalau hanya 40, D-nya berapa kalau sama dengan 4? Sopo Sadali, ayo Sadali ini pinter nih Sadali. Sadali. Halo. Iya, Sadali. Ini berapa Mas? Kalau hanya itu 40, D-nya berapa kalau perbandingannya sama dengan 4? Ini 40. Ada D-nya berapa kalau sama dengan 4? Berapa Mas Sadali? Halo? Sadali? Sadali ngilang lagi. Halo? Wah, Sadali ini Stanley, ya nih Stanley ini, Stanley Yobel nih. Iya Pak. Berapa? Stanley Yobel, bagaimana kamu aktingnya sudah bagus belum? Hah? Belum Pak. Harus belajar acting ya, yang bagus. Iya tuh masih acting dong kamu, masih main sinetron? Udah enggak Pak. Enggak ya. Udah lama dan Oh, udah enggak. Udah vakum ya. Sekarang main apa? main game Pak. Wow, main game ya. E-sport. Ayo Stanley, ini berapa Stanley?
D-nya ini harus berapa kalau hanya 40? 10 Pak. Oke, D-nya 10 ya. Supaya proporsional tujuannya itu ya. Tujuannya adalah supaya ini mencari proporsional ya. Kalau ini sekarang yang di bawah ini ya. Gantian nanti ya. Sekarang L per D kurang dari atau sama dengan 5 itu yang proporsional. Kalau atau jika L per D itu lebih dari 5 ya, dinahnya sangat langsing ya. Kalau langsing problem pada diafragma. Diafragma tadi adalah lantainya. Ya. Nah, enggak ini. Kalau L per D itu lebih dari 5, ya, maka dinah bangunan itu langsing ya. Nah, sekarang kalau L-nya misalkan ya, L-nya berapa? Terus D-nya itu misalkan 8, supaya ini sama dengan 5. Nah, proporsional. D-nya ini adalah 8. Ya. L-nya berapa? Supaya proporsional sama dengan 5. Ayo prasasti, prasasti. Prasasti. Halo. Iya, Pak. Ya, prasasti. Kamu tinggal di mana? Saya di Klaten. Wah, jauh. Klaten, Pak. Klatennya mana? Iya. Bayat apa? Prambanan. Oh, Prambanan. Prambanan, Pak. Dekat ya, dekat candi. Iya. Dekat candi. Oke, ini kembali ke laptop. Ini Mbak. L-nya berapa? Kalau D-nya 8 supaya sama dengan 5. Nih. 40 bukan, Pak? 40 ya, benar ya. Jadi supaya tidak langsing, ya, nanti Anda langsing enggak? Anda langsing pun enggak ini? Prasasti, kamu panggilannya siapa? Sasti apa Kusuma? Sasti, Pak. Hah? Panggilanmu siapa? Sasti. Sasti ya. Kamu langsing? Sasti, ya. Sasti langsing enggak kamu? Enggak tahu. Kok enggak tahu? Langsing itu diukur tingginya ya. Kalau manusia ya, dan diukur beratnya ya. Ini nanti diukur sendiri di rumah ya. Nah, perbandingannya seperti ini kalau bangunan ya. Ini itu proporsional yang tadi Sasti sebutkan tadi. 40 itu apa? Panjangnya, lebarnya 8 itu termasuk proporsional. Kalau kurang misalkan L-nya 30 ya. Berarti ini juga termasuk langsing pun enggak sekarang. Kita lihat 30 dibagi 8 itu sama dengan atau lebih kecil dari 5.
Pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Mbak Sopo tadi. Mbak Sasti. Jangan Mbak Sasti lagi. Fatah. Halo Fatah, Al-Fatah. Pak, kan lebih kecil dari 5, Pak. Oke, lebih kecil dari 5. Memenuhi proporsional enggak ini, Mas Fatah? Memenuhi ya? Menurut yang H per D atau H per L ini sepertinya memenuhi proporsional, Pak. Kamu masih motret-motret enggak, Al-Fatah? Udah enggak, Pak. Oh, Kuliah udah dulu, enggak. Pak. Oh, nah, hobinya ya tetap jalan seharusnya ya. Oke, baik. Kita teruskan. Nah, ini sekarang kita lihat proporsi H per D beberapa bangunan tinggi. Coba Anda lihat ya, Anda perhatikan. Bangunan yang langsing, yang saya lingkari ini, yaitu hanya ini 10, terus lebarnya adalah 1. Ya. Akhirnya apa? Ini adalah langsing. Ya, gitu ya. Jadi kalau bangunan langsing itu ya kayak tugu apa? Golong Gilik itu, Tugu Munas itu mesti langsing ya. Jadi ada perbandingan antara H per D ini ya. Yang kedua adalah 8,7 dibanding 1. Nah, bangunan-bangunan ini ya, ini sudah didirikan ya, sudah ada. Jadi tinggal Anda memilih yang mana yang akan saya desain ya. Yang mana. Selanjutnya, nah ini yang struktural ya. Tadi ada elemen yang struktural dan elemen non struktural. Ini tata letak elemen struktural. Yang pertama adalah serbual. Nah, ini serbual atau dinding ya, dinding geser. Yang kedua adalah brace ya, brace frame, rangka apa ini, struktur rangka ya, yang diagonal ya. Terus ada yang rangka seperti ini. Ada lagi yang ini diafragma tadi, diafragma lantai ya, struktur lantainya seperti ini. Ya. Jadi itu elemen struktural. Ini saya kira nanti Anda baca ya, nanti akan saya share di GJR. Konfigurasi beraturan, elemen struktural, simetri, dan seimbang. Kekakuan struktur dalam setiap sumbu relatif sama atau seimbang. Kekakuan struktur relatif merata dari bawah sampai atas. Gaya di kolom terus ke pondasi. Ya. Nah, ini yang konfigurasi tak beraturan. Ya. Yang pertama adalah kekakuan struktur pada dina asimetri. Ya. Jadi Anda nanti juga disarankan untuk mempelajari bagaimana itu shear wall ya. Jadi bagaimana perbedaan shear wall dengan rangka, struktur rangka, pemikul momen. Ya. Jadi
kalau dinding geser itu sepenuhnya merupakan dinding pemikul, tetapi kalau rangka berarti ada kolom dan ada balok. Ya. Yang dulu kuliah yang terdahulu adalah ada kolom kuat tetapi balok tidak kuat, nah, atau sebaliknya balok kuat strong beam, terus kolom yang lemah, ya itu nanti Anda pelajari lagi yang kemarin itu mekanisme kegagalan struktur, ya. Di mekanisme kegagalan struktur nanti dibaca-baca lagi. Ini ada sekarang shear wall. Terus diskontinuitas kekakuan struktur yang ekstrim dalam potongan. Nah, ini diskontinuitas itu berarti tidak adanya kontinuitas, ya. Jadi Anda perlu analisis lagi yang lebih mendalam. Perubahan kekakuan kolom karena perubahan kekakuan sistem struktur secara mendadak. Nah, ini gambarnya semacam ini, ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan ini konfigurasi tak beraturan, gitu ya. Baik, kita teruskan. Konfigurasi tak beraturan itu dinahnya semacam ini, ya. Jadi Anda boleh sebagai seorang arsitek boleh melakukan desain, ya, membuat desain dinah semacam ini. Dinah asimetri boleh, dinah simetri juga boleh, ya. Mungkin Anda ngantuk, oh ya ini. Ada yang ditanyakan enggak ini supaya enggak ngantuk ini? Ini agak berat sedikit ini. Ya. Siapa ki? Nur Katami. Nur Katami, halo. Ngantuk enggak kamu, Nur? Halo Pak, Ngantuk agak enggak ngantuk kamu? Pak. Agak ngantuk ya? Iya, Supaya enggak ngantuk gimana, Nur? cuci muka dulu Pak. Cuci muka, minum dulu ya. Iya. Nah, Pak Arno tak minum dulu ya. Bentar. Bentar, tak minum dulu. Ya, enaknya mengajar di Zoom itu seperti ini. Nah, cuci muka, yang mau cuci muka silahkan. Ini agak panjang ini, baru slide 20, baru separuh ini. Ya. Nah, kita teruskan dulu ya. Baik, kita sekarang melihat gambar ini, ya. Ada bangunan yang di lereng juga ada. Ada yang panggung, ya, ada yang di atas itu ini semua, ya, semua ini adalah kekakuan potongan tidak merata, ya. Gaya gravitasi tidak menurut ke pondasi, ya. Jadi Anda lihat seperti ini, ya. Ini berbahaya ini kalau Anda lihat. Coba saya besarkan dulu. Ini, ya. Jadi ini menggantung ini berbahaya sekali. Nah, ini coba lihat ini. Nah, ini, ya, di lingkaran ini. Ini ada kolom yang tidak menerus menuju ke pondasi, ya. Apalagi yang di pinggir ini harus membelok ke dalam, ya.
Jadi hal-hal yang seperti ini seharusnya Anda hindari, ya. Nah, selanjutnya ini apa ini? Nah, sekarang yang elemen non struktural, ya. Ini, ya, elemen ini itu tidak berpengaruh terhadap kekakuan struktur, ya. Itu ya. Nah, elemen non struktural ini dipengaruhi oleh bentuknya, ya, bentuk dan fungsinya. Misalkan non struktural untuk dinding pengisi, ya, untuk lubang jendela, lubang pintu, untuk panel lisplang, ya, tangga atau tandon atas, ya. Nah, ini hal-hal yang semacam ini harus Anda perhatikan, ya. Ada void-nya, ya. Void, tahu ya void, ya. Void itu lubang di tengah itu yang menerus, ya, sampai atas itu void, ya. Misalkan Anda ini apa desainmu, misalkan ini lantai Anda berada di sini, lantai 2 sampai atas itu, ya, ini bisa lihat ke sini, ya, terus ke atas, bisa tahu kondisi di bawahnya itu void, ya. Ini contoh bidang struktur non struktural yang cukup kaku, tidak pada semua lantai sehingga terjadi diskontinuitas kekakuan struktur, ya. Jadi tidak kontinuitas ini seperti ini, ya. Akhirnya apa? Ya, mungkin karena ini tidak langsung, akhirnya apa terjadi? Deformasi, ya, adanya perubahan bentuk dari struktur tersebut. Nah, resiko selanjutnya adalah seperti ini, ya. Jadi ada keruntuhan beberapa bagian, ya, karena terjadi ketidakkontinuitas tadi, ya. Ini contoh-contoh akibat tadi. Nah, ini yang kita pelajari tadi, dan lubang-lubang tangga atau void yang terlalu besar sehingga memperlemah diafragma. Diafragma itu pantai, ya. Lubang lebih besar 50% dan tidak beraturan. Nah, ini, ya, ini tidak disarankan, ya. Kalau walaupun tidak melebihi 5%, bagian diagrama di daerah lubang harus diperkuat, ya. Jadi misalkan di sini ini terjadi ini, ya, terjadi deformasi semacam ini, ya. Jadi yang di sudut atas itu terjadi tarik, ya. Ini tarik, akhirnya apa terjadi adalah adanya kertaan di sini. Ini desain-desain yang perlu Anda cermati, ya. Selanjutnya yang kedua adalah adanya cowaan di sini, ya. Ini rata-rata kalau Anda membuat hotel dan sebagainya itu, misalkan di sini adalah kasih selasar, ya, semacam ini. Tapi apa yang terjadi? Adanya keruntuhan di sisi seperti ini, ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tentunya dengan memperkuat daerah lubang ini, ya. Ini harus Anda perkuat
Dengan apa? Ya, tadi dengan contohnya sederhana dengan shear wall tadi ya, dengan shear wall. Atau tentunya ada penguatan desain tersendiri. Nah, ini sekarang kita menginjak ke bagaimana solusinya ya. Tadi beberapa konfigurasinya. Sekarang bagaimana solusi desainnya? Apa yang perlu diperhatikan? Yaitu penyederhanaan perilaku struktur dengan dilatasi ya. Jadi tadi ada dua bentuk beraturan dan bentuk tidak beraturan ya, tentunya mempunyai perilaku yang berlainan ya. Yang pertama adalah dengan dilatasi, yang kedua adalah dengan shear walls atau bracing ya, yang ketiga memperkaku bagian diafragma yang rawan patah. Nah, ini yang tadi sudah saya sebutkan, yang dilatasi yang pernah juga kita bahas ya. Nah, yang keempat adalah memperpendek lengan. Tadi lengan itu misalkan L ya, misalkan lengan itu L ya, misalkan L begini ya. Ini juga sudah Anda pelajari. Ya, tidak boleh lebih dari seperempatnya dari ini ya. Di perhitungan struktur ya, itu perlu ya. Terus ada lagi alat peredam atau base insulator, viscoelastic damper dan sebagainya. Nanti kita lihat nanti seperti apa ya. Sekarang mengapa pemecahan itu konfigurasi perlu dipecahkan? Ini berpengaruh pada efisiensi struktur ya, keamanan struktur dan tampilan bangunan ya. Nanti desain Anda bagaimana efisiensi enggak strukturnya, atau meliuk-liuk atau bagaimana bentuknya ya. Jadi hal-hal yang semacam ini kalau bangunan tinggi tidak disarankan, harus efisien. Nah, ini adalah dilatasi ya. Jadi siar pemisah itu dilatasi. Supaya apa? Supaya bangunan yang di sini dengan bangunan yang sebelahnya itu bisa berbeda strukturnya ya. Semacam ini ya. Jadi dilatasinya apa? Dilatasi kolom dan kolom. Yang pertama ini, yang kedua konsul dengan konsul, balok dengan kolom ya. Jadi banyak cara yang perlu Anda lakukan. Ini lagi juga ya. Ini Anda juga harus memikirkan ini ya, lebar siar pemisah struktur ini misalkan D, ada jumlah simpangan maksimal kedua bangunan. Jadi misalkan ada dua bangunan berdekatan itu ya, ada bangunan yang berdekatan, Anda harus Anda harus melihat seberapa besar simpangan yang terjadi ya. Supaya apa? Supaya bangunan yang setinggi yang Anda buat itu tidak bertubrukan ya. Misalkan bangunan 1 dengan bangunan 2 itu apabila terjadi goncangan ya, ini bisa bertubrukan, bisa ke sana, bisa ke sana. Yang atas ya tentunya, tapi yang bawah sini enggak, karena terkait dengan pondasi ya. Oh ya, jadi semakin tinggi semakin dicari jarak aman. Nah, gitu ya.
jarak amannya berapa? Nah, ini ya lebih kecil atau sama dengan 1/500 H. 1/500 H. Hanya itu adalah tinggi ya. Ya, jadi 1/500 tinggi bangunan cukup lumayan besar. Ya, ini juga ini nanti Anda pelajari sendiri. Kalau terjadi, nah ini ya, ini akibatnya ini, akibat benturan. Ya, bertubrukan, bangunan pun bisa bertubrukan karena terlalu dekat, ini akibatnya seperti ini. Terjadi keruntuhan bangunan. Nah, tadi ada yang mengatakan membuat keseimbangan kekakuan struktur dengan menambahkan shear wall. Nah, ini ya, adanya shear wall ini. Ya. Atau diafragma, pengaku diafragma, pengakunya di sini. Ya. Jadi hal-hal semacam ini disarankan untuk Anda sebagai calon arsitek ya. Mengapa? Supaya lebih kokoh strukturnya ya. Selanjutnya, nah ini dengan bracing ya. Bracing itu pengikat kalau di bangunan ini yang diagonal itu ya. Ini bracingnya ya. Jadi di luar dari dinding ya, dinding bagian luar dari bangunan itu diperkuat. Nah, ini dengan ya ini tadi yang disebut dengan peredaman ya, karena terjadi hentakan goyangan ini perlu diberikan apa ini namanya? Ini terjadi goyangan ya, diberikan peredam. Peredamnya seperti apa? Peredamnya tentunya yang bisa bergerak untuk membawa keseluruhan bangunan ini ya, supaya tidak terjadi deformasi semacam ini ya. Jadi kalau terjadi deformasi ini bisa runtuh total ya, ini runtuh gitu ya. Nah, ini yang base isolator tadi ya, ternyata tidak sederhana base isolator itu ya. Bentuknya seperti ini ya. Ini sudah ada di lapangan ya, jadi Anda tidak usah bingung, pabriknya juga ada, tidak membuat sendiri. Nah, ini yang sudah terjadi di lapangan ya. Inilah base isolator. Jadi ini menerima beban dari bangunan ini ya. Jadi sebesar ini base isolatornya. Ini yang bridge tadi biasanya untuk bangunan-bangunan tinggi dan lebar luas ya. Ya, gelora, gor itu ya. Itu perlu tribunnya memakai bridge seperti ini. Ini juga penguat ini kaki ini ya, untuk menyalurkan beban dari atas. Nah, ini bridge yang dipasang ya,
di sudut bangunan. Nah, ini tergantung Anda arsiteknya. Kalau tadi di fasade yang dinding luar keseluruhan, kalau ini di sudutnya, misalkan Anda pakai dinah semacam ini, ya di bagian sudutnya ini, ya boleh. Tapi tadi brisnya itu sepanjang ini, ya. Ini bracingnya. Tetapi kalau ini di sini saja, di sudut biasanya yang simetris, ya. Simetris itu seperti ini, ya. Itu saya rasa demikian dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Dan enggak, ini Mas apa Mbak ini siapa ini? Rivaldi, mana Rivaldi? Mas Rivaldi? Mas Rivaldi nyimak enggak ini Rivaldi? Halo. Mas Rivaldi? Enggak. Banyak yang enggak nyimak ternyata. Rivaldi Dubakir, M. Rivaldi Dubakir. Haril Anugrah, misalnya satu persatu, ya. Hadir, Pak. Hadir siapa ini? Haril. Ya. Haril Anugrah hadir, ya. Ya, Pak. Tanggal 10 bulan 5 22. 10 Mei. Ya, 10 bulan 5, ya. Ya, Pak. Al-Fatah tadi hadir, ya. Al-Fatah hadir enggak? Sebelum kita akhiri. Hadir ini masih nyimak. Masih nyimak. Baik. Aryo, mana Aryo? Nyimak, Pak, nyimak. Nyimak Aryo, ya. Aryo. Asadali. Nah, mana Asadali tadi? Nyimak enggak ini? Sebelum kita akhiri, enggak nyimak nih, ya. Fadilah, mana Fadilah? Fadilah. Enggak nyimak ini Fadilah. Fahriyadi. Nyimak, Pak. Hadir, Pak. M. Iqbal, mana M. Iqbal? Nyimak, Pak. Rivaldi tadi, mana Rivaldi? Hadir, Pak. Nindi. Nindi Nyimak, hadir. Pak. Hadir, Pak. Nur Katami masih nyimak enggak ini? Hadir, Pak. Prasasti. Nyimak Hadir, enggak? Pak. Hadir, Pak. Safila, mana Safila? Safila masih hadir enggak? Masih nyimak enggak? Enggak nyimak. Stanley. Hadir, Pak. Terus Justinus Dani. Hadir, Pak. Nyimak, Pak. Hadir. Siapa yang belum? Sadali, kamu kemana Sadali? Enggak. Apa tadi jaringannya delete, Pak? Jadi Kamu tinggal di mana toh? di Bantul, Pak. Di Bantul kok jelek. Apa yang menarik bagi kamu, Sadali, dari kuliah ini? Ya, yang tertarik apa? Ayo, saya tanya. Dari kuliah ini apa yang tertarik? Kata-kata apa? Struktur, ya. Dari pembuatan strukturnya.
Apa? Satu kata apa yang tertarik? Coba. Struktur bangunan Pak. Ya, semua struktur bangunan. Tadi kan ada konfigurasi, ada solusi desain. Dari konfigurasi itu apa yang tertarik? Yang nyantol di benakmu apa? Bentuk Pak, bentuk bangunan. Apa? Sing nyantol di benakmu apa? Konfigurasi. Jangan di mute. Belum jawab kok di mute. Apa? Bentuk bangunannya Pak. Hah? Bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya. Kalau yang dari bentuk itu apa? Bentuknya seperti apa? Bisa enggak kamu jawab? Persegi panjang. Bisa. Panjang. Nah, sekarang saya cek lagi. Siapa nih? Nindi. Ya, Nindi, mana Nindi? Nindi Oktavia. Apa yang tertarik dari apa? Saya tadi Solusi desain. pas menyimak tadi yang paling menarik itu dari kata dilatasi. Dilatasi. Iya Pak, karena saya belum tahu dilatasi. Terus tadi setelah Bapak jelasin, saya searching di Google, itu ternyata sebagai sambungan pada sebuah bangunan yang memiliki perbedaan sistem strukturnya. Nggak tahu katanya itu menarik aja. Oh ya. Jadi Anda harus belajar lagi ya. Ini dilatasi yang Barno sampaikan tadi merupakan pemicu ya untuk Anda melihat-lihat seperti apa atau dilatasi. Gitu ya. Baik Pak. Oke, terima kasih ya semuanya. Semoga Anda selalu sehat ya, dijaga kesehatannya. Saya akhiri dulu. Besok ketemu lagi. Saya tutup dengan doa. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Cukup. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dan salah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup ya.